Pada pagi musim gugur tahun 1553 di Jenewa, tubuh seorang dokter dan teolog bernama Michael Servetus dilalap api. Di sebelah tubuhnya terbakar juga salinan bukunya, Christianismi Restitutio, yang berisi penolakan terhadap Trinitas dan predestinasi. Eksekusi itu terjadi bukan di tangan Katolik Inkuisitor, tapi oleh kota Protestan yang dipimpin secara spiritual oleh John Calvin. Yang terbakar bukan hanya tubuh dan naskah, tetapi kebebasan berpikir. Dan bara itu masih menyala hingga hari ini. Reformasi Protestan dimulai dengan semangat membebaskan manusia dari dominasi dogma yang membungkam akal. Martin Luther memaku 95 dalil di Wittenberg dan berkata bahwa hati nurani manusia terikat oleh firman Tuhan, bukan oleh otoritas manusia. Tapi apa yang terjadi ketika gerakan reformasi itu sendiri menciptakan otoritas baru, magisterium baru yang membungkam keberbedaan? Calvin, yang banyak berjasa membangun sistem teologi dan pendidikan modern, gagal melihat bahwa membungkam Servetus adalah pengkhianatan terhadap semangat reformasi itu sendiri. Ia memperjuangkan kemurnian doktrin, tapi dengan mengorbankan kehidupan manusia yang mempertanyakan. Apakah Calvin jahat? Saya kira tidak sesederhana itu. Ia seperti banyak tokoh besar sejarah, adalah produk zamannya. Zaman di mana kesatuan iman dianggap sebagai dasar kesatuan sosial. Dalam kerangka itu, bidah dianggap seperti racun publik yang berbahaya. Tapi dari sudut pandang sekarang, membunuh karena teologi adalah kekejaman moral. Ironinya, Calvin mengulang pola yang dulunya dikritik oleh Luther. Menindas pikiran dengan klaim bahwa hanya satu tafsir benar. Luther menentang gereja Katolik yang memaksakan dogma, tapi belakangan ia pun menyetujui kekerasan terhadap kaum Anabaptis dan kelompok petani di Jerman. Kebenaran dalam sejarah agama sering dijadikan senjata, dan senjata itu digunakan bukan hanya untuk melawan penindas, tapi juga terhadap saudara-saudara seperjuangan yang berpikir terlalu berbeda. Kisah Servetus bukan sekadar sejarah kelam abad ke-16. Ia adalah peringatan permanen tentang betapa tipisnya batas antara membela iman dan menjadi tiran atas nama iman. Membunuh doktrin, menghidupi otoritas dan magisterium baru, dan membakar jiwa. Pertanyaannya, kamu hidup di masa lalu atau hari ini? Reformasi Protestan kerap dirayakan sebagai momen pembebasan besar dalam sejarah Barat untuk lepas dari otoritas Roma. Tapi di Jenewa abad ke-16, ironinya menjadi nyata. Apa yang dimulai sebagai penolakan terhadap kekuasaan rohani lama berubah menjadi pendirian sistem otoritas rohani yang baru, lebih ramping, lebih lokal, tapi tak kalah kuat. Calvin, arsitek teologi Reform, menjadi contoh paling mencolok dari kontradiksi ini. Ia membangun sebuah kota yang menolak paus, namun menginstitusikan penatua yang mengatur hidup warga hingga detail mikro, mulai dari cara berpakaian, bentuk perayaan, hingga gaya bicara. Pernahkah Anda bermimpi tentang kota surgawi di bumi? Sebuah tempat suci di mana semua orang hidup dalam kekudusan, tanpa musik dansa, tanpa anggur berlebihan, dan tentu saja tanpa pakaian mencolok. Selamat datang di Jenewa abad ke-16, atau yang lebih tepat disebut Vatikan Protestan versi Calvin. Dari sinilah kelompok libertin muncul, sekelompok warga dan bangsawan Jenewa yang memiliki keberanian luar biasa. Mereka ingin tetap hidup normal, berpesta, dan tidak diawasi setiap gerakan bibir mereka saat berdoa. Mereka adalah warga kota dan bangsawan lokal yang memiliki gagasan berbeda tentang apa arti kebebasan sipil dalam masyarakat Kristen. Maka ketika Calvin dan koleganya menerapkan disiplin moral ketat atas nama reformasi, bagi libertin ini bukan pembaruan, melainkan pengambil alihan ruang sipil oleh kekuasaan rohani yang baru. Dalam konteks ini, mereka memperjuangkan semacam batas antara ruang iman dan ruang politik, antara konsistori dan dewan kota. Beberapa tokoh libertin awalnya mendukung reformasi. Mereka anti-Katolik, anti-feodalisme, dan ingin Jenewa menjadi kota bebas. Namun ketika reformasi Calvin berubah menjadi proyek sosial total, dengan aturan hidup yang seragam dan hukuman sosial yang keras, mereka melihat bahwa yang datang bukanlah kebebasan, melainkan dominasi baru. Contohnya, Ami Perrin, pemimpin libertin, pernah menjadi sekutu Calvin. Tapi ketika melihat arah reformasi yang makin ketat dan tak kompromi, ia berbalik menjadi oposisi vokal. Perrin dan kelompoknya menginginkan agama yang tidak mencengkeram tatanan sosial secara totaliter. Ketika Calvin dan pendukungnya menang dalam pemilu Dewan Kota tahun 1555, para libertin diadili dengan tuduhan hasutan dan pemberontakan. Diusir atau dipenjara, dicemarkan namanya secara teologis dan sosial. Mereka dikalahkan bukan hanya karena tidak kudus, tetapi karena mereka menolak tunduk pada otoritas religius Calvinis dalam urusan publik. Dalam sejarah panjang reformasi, kisah ini menunjukkan bahwa gerakan yang dimulai atas nama kebebasan spiritual pun bisa jatuh ke dalam kecenderungan teokratis. Bila tidak dibatasi oleh prinsip-prinsip politik yang sehat, Calvin tidak menghapus otoritas. Ia hanya meredefinisi siapa yang berhak memegangnya. Dan seperti banyak revolusi dalam sejarah, Reformasi Jenewa menunjukkan bahwa kebebasan sejati hanya bertahan sementara, hingga kekuasaan menemukan format barunya. Ketika Calvin membentuk Jenewa menjadi kota Allah pada pertengahan abad ke-16,
Dunia Kristen Eropa menyaksikan kelahiran wajah baru kekristenan, lebih dekat pada Alkitab, lebih menjauhi korupsi gereja, dan tampak membebaskan dari tirani rohani Roma. Namun di balik kilau teologis dan semangat reformasi itu, Jenewa juga menyimpan ironi yang layak kita kaji ulang. Sebuah kota yang katanya diperbaharui justru membentuk pola kuasa yang tak jauh berbeda dengan rezim lama yang ditentangnya. Reformasi Protestan menjanjikan kebebasan hati nurani, hak untuk membaca kitab suci dalam bahasa sendiri, dan otonomi jemaat dari hierarki yang kaku. Tapi apakah benar janji itu terwujud? Di Jenewa, Calvin memang tidak menyebut dirinya uskup atau paus, tetapi peran moral politisnya sangat mendekati itu. Ia membentuk konsistori, badan pengawas gerejawi yang bisa menegur, menghukum, bahkan mengasingkan warga karena dosa publik, seperti berjudi, bernyanyi lagu-lagu duniawi, atau tidak datang ke gereja. Kebebasan, dalam praktiknya, Jenewa justru menjadi kota yang mengawasi pikiran dan kehidupan pribadi warganya dengan cermat. Reformasi memproklamasikan kebebasan dari kuasa Roma, tapi di Jenewa, kuasa itu hanya berpindah nama, dari paus ke pendeta, dari Vatikan ke konsistori. Lebih menyakitkan lagi adalah kisah Michael Servetus, seorang teolog yang berpikir di luar kotak doktrinal Calvinis. Ia menolak doktrin Trinitas, dan saat ia nekat datang ke Jenewa, mungkin berharap bisa berdialog, ia malah dibakar hidup-hidup pada 1553. Dan Calvin membenarkan tindakan itu. Disinilah kontradiksi reformasi menjadi terang benderang. Bagaimana bisa gerakan yang lahir dari pembangkangan terhadap dogma Katolik Roma menjadi begitu tak kenal ampun terhadap pembangkang di dalam tubuhnya sendiri? Tentu, pendukung Calvin akan mengatakan bahwa Servetus sesat, bahwa ketertiban kota perlu dijaga. Tapi pernyataan semacam itu justru menyamakan logika kekuasaan Protestan dengan logika inkuisisi Katolik sebelum reformasi internal. Di mana bedanya? Jenewa memperlihatkan kepada kita bahwa semangat membebaskan tidak otomatis menghasilkan sistem yang bebas. Ide-ide besar bisa terseret dalam lumpur institusionalisasi dan obsesi pada ketertiban. Dan ketika itu terjadi, revolusi bisa menjadi tirani dalam baju baru. Hari ini banyak komunitas gereja mengklaim sebagai gereja reformasi, tapi apakah kita hanya mewarisi struktur dan doktrin, atau benar-benar melanjutkan semangat kritisnya? Pernah nggak kamu bertanya, apakah hidupku udah ditentukan dari awal? Misalnya, apakah ada orang yang sejak lahir udah ditakdirkan masuk surga, dan yang lain pasti masuk neraka, apapun yang mereka lakukan? Nah, itu inti dari pembahasan tentang predestinasi, topik yang sempat panas banget waktu reformasi gereja di Eropa dulu. Salah satu tokoh yang paling ngebet ngomongin ini adalah John Calvin. Tapi sebenarnya, gereja Katolik dan tokoh reformasi lain, seperti Martin Luther, punya pandangan yang beda. Yuk, kita bahas. Menurut Calvin, Tuhan itu super berdaulat alias berkuasa penuh. Saking berdaulatnya, Tuhan udah nentuin dari awal siapa yang bakal diselamatkan, masuk surga, dan siapa yang enggak, masuk neraka. Nggak bisa diubah, nggak bisa dinego. Jadi kalau kamu termasuk yang terpilih, itu karena Tuhan udah milih kamu dari awal. Tapi kalau kamu enggak, ya sekeras apapun usahamu, tetap aja nggak masuk. Bagi Calvin, ini menunjukkan betapa hebat dan mutlaknya kehendak Tuhan. Jadi Calvin menekankan bahwa keselamatan terjadi hanya karena iman, bukan karena perbuatan baik. Intinya, kalau kamu memang sudah dipilih oleh Tuhan, maka kelakuanmu sudah pasti baik sesuai kehendak Tuhan. Masalahnya, kalau gitu, apa gunanya kita berusaha hidup baik? Bagaimana kita sebagai manusia bisa hidup dengan sempurna? Saya kira itu pertanyaan wajar, tetapi begitulah konsep yang ditawarkan oleh Calvin. Gereja Katolik punya pandangan yang lebih humanis. Benar sih, Tuhan itu tahu segalanya, dan kasih karunia-Nya luar biasa. Tapi Tuhan juga ngasih kita kebebasan buat memilih. Tuhan nggak maksa kita buat ikut Dia ngajak bukan nyeret. Jadi meskipun Tuhan tahu siapa yang bakal diselamatkan, Dia nggak nentuin orang buat masuk neraka dari awal. Semua orang diajak buat selamat, tapi manusia tetap bisa bilang ya atau enggak. Rahmat-Nya itu ibarat undangan pesta. Tapi kita yang pilih mau datang atau enggak. Kita punya peran buat bilang iya sama kasih Tuhan, dan ngejalanin hidup dengan cinta. Hidup ini bukan kayak skrip film yang udah 100% ditulis dari awal. Kita diajak ikut nulis kisah kita bareng Tuhan. Dan itu bikin hidup lebih bermakna. Topik tentang predestinasi emang berat, tapi sebenarnya menyentuh pertanyaan dasar anak muda zaman sekarang. Apakah hidupku berarti? Jawabannya, ya. Kamu punya kebebasan, kamu punya peran, dan Tuhan nggak maksa, Dia ngajak kamu buat jalan bareng. Kalau Tuhan udah ngundang kamu ke pesta, kenapa nggak datang dan nikmatin keindahannya? Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.